Yang intinya sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada kita diperintahkan untuk menginfakkan mimma razaqnahum yunfikun. Infak adalah memberikan, membelanjakan harta berapa saja, untuk siapa saja, dan untuk apa saja. Setiap harta yang dikeluarkan namanya infak. Dan semua infak pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sepasang telapak kaki anak cucu Adam atau kita manusia di sidang pengadilan Allah sebelum ditanyakan kepada mereka 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqahu, dari mana harta itu diusahakannya dan kemana diinfakkannya. Jadi infak kemana dibayarkan, dibelanjakan, dibelikan, dipakai, dipergunakan. Kesimpulan terakhir, diingatkan kepada kita kalau berinfak jangan sehabis-habis, namanya bahasa dirorohan saroroh-rorohnya. Tapi janganlah sampai menjadi orang bakhil, bagaikan orang yang membelenggu tangannya kayak tengkuknya. Bakhil sampai kariang, bari tong amek. Itu kaji kita yang lalu tentang infak. Istilah yang dipakai oleh Al-Quran ada beberapa. Di samping infak ada namanya sedekah, ada yang namanya zakat, juga namanya wakaf, hibah, termasuk ke dalamnya hadiah. Nah, kita coba pahami sengenek-sengenek agar bisa kita bedakan. Dalam ayat yang kita baca, sedekah. Sedekah itu dibagi kepada 1. Ada yang berupa materi, berupa harta. Ada yang sifatnya yang tidak materi, immateri atau non materi. Yang berupa harta, sedekah itu ada sedekah tatawwu', ada sedekah wajib. Secara bahasa arti sedekah itu kan benar. Orang yang bersedekah berarti orang yang benar dan orang yang membenarkan apa yang Allah perintahkan dan membenarkan janji Allah dan juga membenarkan adanya balasan di akhirat, maka benar-benarnya sedekah. Orang yang tidak membenarkan dan tidak meyakini apa yang Allah perintahkan dan tidak yakin itu ada balasannya nanti di akhirat, yang kena adalah imannya. Itu sedekah. Maka benar-benarnya sedekah. Jadi sedekah murni mengharapkan ridha Allah, balasan Allah. Karena itu bukti kebenaran imannya, bukti kebenaran keyakinannya, bukti bahasanya lain membenarkan dalam bentuk perbuatan apa yang Allah perintahkan. Bernama sedekah. Sad, dal, qaf dan ta marbutah, sedekah. Jamaknya sedaqat. Nah, sedekah yang namanya sedekah wajib, zakat itu. Di zakat disebut dengan sedekah, tapi sedekah yang wajib. Seperti ayat yang kita baca, surah At-Taubah. Innamas sadaqatu. Aku zakat. Sesungguhnya hanya saja tidak lain dan tidak bukan sedekah itu, yaitu zakat. Diperuntukkan atau dipergunakan, diarahkan kepada 8 golongan, namanya zakat. Dalam ayat seketik lain, ayat 103, khudz min amwalihim sadaqatan. Ambillah sebagian daripada harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Itu makanya zakat ko disebut dengan sedekah wajib. 1. Nanti kita coba merinci secara ringkas. Yang kedua,
wakaf disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah yang mailia, yang mengalir, manfaatnya, faedahnya, balasannya kepada orang yang memberi sampai walaupun nyelah dalam kubur. Selagi wakaf itu dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan, baik yang makainya orang ataupun makhluk lain. Apa nama wakaf? Secara bahasa arti wakaf itu menahan, berhenti, menghentikan. Bernamanya wukuf. Wukuf itu wakafah, saya kata wukuf. Berhenti di Arafah. Selama semenjak zuhur sampai maghrib, wukufnya. Berhenti di sini. Dalam Al-Quran ada namanya tanda wakaf. Tanda berhenti. Sampai berhenti mauqif. Lalu disebut wakaf itu dengan wakaf, karena dengan wakaf itu apa yang kita berikan ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberi-berikan dan dihibah, tetap tertahan, terhenti barangnya. Faedahnya, manfaatnya, pakailah, pergunakanlah. Contoh, mewakafkan sebidang tanah, tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan, dihibahkan, diberi-beri. Sebabnya harus terhenti, tertahan. Nangka dipakai, nangka dimanfaatkan hasilnya. Masjid adalah harta wakaf. Nanti diwakafkan ke barang. Uang tak ada. Cuman uang ko untuk pemberi barang. Misalnya musajid kita ko akan menukar tikar nalah sekian lama terpakai. Lalu tikar, salah tikar sekian. Kita akan piti, kita tidak mewakafkan piti, mewakafkan tikar dengan harga sekian. Pakailah tikar itu, manfaatkan tikar itu. Contohnya begitu. Dan tidak boleh kita wakafkan barang yang capek habis. Tidak boleh kita mewakafkan teh talua, tapai, tertengkuit. Satu. Itu tidak wakaf itu. Atau mewakafkan kue bulu, kue bun, tidak bisa. Makanya kalau kita membuka kotak wakaf di musajid, tidak boleh pakai untuk beli nasi los lambuang, membeli ketupat, tidak bolehnya harta wakaf. Sebab wakaf tidak boleh dimakan habisnya. Itu maka wakafnya abadi. Asalnya tertahan, asalnya terhenti, terwukufkan, faedahnya, manfaatnya pakai. Dan tidak boleh orang menghambat-hambat memakai harta wakaf. Kecuali lah dibatasi. Yang wakafnya untuk umum, maka umum boleh memakai. Pengurus, pengolah wajib untuk mengurus, mengolah, memelihara dan menjaga. Tak boleh orang balantiangan. Sebab yang bertanggung jawab adalah pengurus. Semua yang musajid. Musajid tidak hak milik. Letaknya yang tanya alam. Tapi musajid ku lillah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Tidak milik orang awam. Kalau lah bernama musajid, tidak ada milik pribadi. Milik pribadi ke rumah. Atau rumah kita buat tulisan masjid. Ya awak punya. Letaknya ditanyalah. Masjid tidak milik pengurus. Tidak milik negari. Itu namanya wa annal masajida lillah. Surah Al-Jin. Bahwasanya masjid itu milik Allah. Masjidil Haram tidak milik orang Makkah. Masjid Nabawi tidak milik orang Sinan.
Cuma letaknya di sini. Ini dibangun untuk agar supaya orang beribadah menyembah Allah, melakukan berbagai macam ketaatan amal saleh. Itunya yang kadang-kadang kurang terpahami. Kau masjid awak, kau surau awak, tu surau orang lain. Tidak, semua berhak. Itu yang dibantah kemarin dalam media massa oleh orang-orang Iran. Tidak ada masjid Syiah, hanya ada masjid kaum muslimin. Masjid itu milik Allah. Semua berhak memakai, semua berhak memanfaatkan. Walaupun nanti berbeda manhaj dan mazhab, itu berbeda masalah. Karena masjid itu harta wakaf, sebidang tanah yang diwakafkan untuk dibangun di situ rumah Allah yang disebut dengan Baitullah atau masjid. Bahkan membangunnya itulah jadi wakaf. Kan ada yang membuat kau bisa lah. Membuat awak, membangun awak, piti-piti awak, tapi awak punya, kau nak ada nama wakaf. Kau nak ada nama masjid. Ana mula musala, letakkan di bilik atau di rumah awak atau di perkara awak. Tertutup untuk umum. Sebab itu namanya tidak masjid, sampai salat saja. Contoh begitu, nan wakaf. Itu mengkau bernama wakaf. Wakaf itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Jara yajri mengalir. Sepanjang orang memakainya, selama itunya terus mengalir. Itu tu harta wakaf jangan andu-anduan. Kecuali untuk pemeliharaan. Jangan dipakai-pakai. Terhambat faedahnya, manfaatnya, gunanya bagi orang lain. Kalau bagi orang mati tidak tambah kan. Sebab niatnya untuk itu. Cuman orang yang tak memakai. Orang dalam mewakafkan lah sampai niatnya. Tujuannya lah sampai. Kesalahannya terletak di orang yang tak membolehkan orang lain memakai atau membatasi memakai dan seterusnya. Karena nanti adalah orang misalnya wakaf masjid buat katonomian seakan-akan bahasa orang kampungnya bantu apa nuna punya mantun seakan-akan. Kau harus dipahami sebenar-benar paham tentang masjid sebagai harta wakaf. Apakah mau sajid saja enggak? Wakaf itu luas. Wakaf Al-Quran. Wakaf kitab-kitab. Kau namanya Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Keringkasan tafsir Al-Quran. Wakaf misalnya. Maka pakai. Selagi dipakai, dipergunakan, di samping untuk awak, untuk orang banyak. Nah, orang yang mewakafkan terus akan mengalir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling jarang diwakaf orang kini kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab fikih kepada ulama. Sangat besar faedahnya. Kenapa? Sebab di situ ulama membacanya, memahaminya, lalu mengajarkan, menyebar, luaskan. Jarang orang. Yang paling banyak wakaf Quran. Kadang-kadang tak baca orang lagi kan. Namanya dalam hadis mushaf warathahu, kitab suci Al-Quran yang dia wariskan, yang dia serahkan kepada orang lain untuk menggunakan memakainya. Itu sekelumit tentang wakaf bernama sedekah jariyah. Nanti ada namanya sedekah tatawwu'. Ta dan to, tatawwu'. Namanya sukarela, tidak dipaksa, yang sifatnya tidak wajib. Orang memberikannya karena ingin mendapatkan pahala ganjaran, fadilah, keutamaan. Namanya tatawwu', tambahan. Maka setiap yang wajib ada tatawwu'. Salat tatawwu' berarti salat sunat.
Salat sebagai tambahan yang dilaksanakan dengan sukarela, kemauan sendiri dan tidak dipaksa. Di luar yang wajib. Kalau yang wajib, berdosa kita nak kita kerjakan. Itu kewajiban. Tapi kalau salat tatawwu', sifatnya begitu. Si anak muhsin, saya nak syukur, saya ingin beramal, siapa yang ingin beribadah, siapa yang ingin mendapat fadilah, siapa yang ingin menumbuk menyempurnakan salat-salat fardunya yang kurang, nama salat tatawwu'. Luas itu. Seluas tu salat tatawwu', seringnya disebut dengan nafilah, salat nafilah. Nafilah artinya tambahan. Nafilatal lak, sebagai tambahan bagimu. Dibagi dua tu. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak salat bebas. Kapan saja dikerjakan silakan, kecuali di waktu terlarang. Jumlahnya terserah, caranya dua, laksanakanlah dua. Masih ada ketu dan masih amuah, tambah dua lain. Assalamualaikum, beko jelek ketu dan masuk jelek, tambah dua lain. Aku biasanya sebelum Jumaat bagi laki-laki. Sebelum Jumaat itu tidak ada rawatib. Sebelum Jumaat tidak ada rawatib. Rawatib kau yang ada sebelum zuhur. Sebelum Jumaat ada. Yang ada mutlak. Salat bebas. Berapa saja suka, berapa saja mau. Makin banyak orang berbuat itu, makin tinggi nilai fadilah dan keutamanya. Masuk kamu saji, misalnya jangan sabaleh. Waktu Jumaat jam 2 baleh 23 misalnya. Maka masuk ke masjid, pertama kali yang kami lakukan tahiyatul masjid. Setelah itu kalau ingin salat, namun salat mutlak, rawatib. Kalau rawatib terbatas. Nah, lakukanlah kami laki-laki. Kalau ibu-ibu pun pergi ke Jumaat, begitu. Misalnya di Makkah. Misalnya umrah. Kalau kita pergi umrah, kan satu Jumaat 90 itu. Bolehkah perempuan Jumaat? Boleh. Yang tidak boleh, perempuan kau khatib Jumaat, imam salat Jumaat, di muka tagak. Bagi perempuan, tidak wajib. Sunat. Tetapi kalau nyolah salat Jumaat, nah gugur salat zuhur. Jumaat itu bukan salat sunat. Bagi perempuan, tidak hukumnya. Bagi perempuan, hukum ke Jumaat itu tidak wajib. Tapi sunat. Bagi laki-laki wajib. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak ke Jumaat, di rumahnya Jumaat, kalau tidak sakit, kalau tidak uzur, kalau tidak tua, berarti perempuan. Gitu. Laki-laki yang perempuan. Gitu. Kalau Jumaat itu ke masjid berjamaah. Perempuan boleh ke masjid, jangan larang. Nah, ibu-ibu pun kalau ke masjid misalnya, dan sering kita lakukan itu di Madinah, di Makkah kan. Sampai kita tiba di Masjid Nabawi jam 10 pagi. Itu yang dilakukan. Tahiyatul masjid itu salat miang lah. Sengaja aku salat miang nak lebih tu bunyi tu. Salat sudahlah. Awak lah bersengaja ke Madinah mengalir baca sengaja balik. Salat 2 rakaat. Dua. Tu lalu salat balik. Nya ndak harus bersambung-sambung. Nama sambung-sambung kau tarawih namanya. Tak. Salat 2 rakaat. Tapi kau tagak ada balik. Apalagi bagi orang yang duduk ke tagak itu agak seminit. Kecah pinggang. Tekan ke bawah. Menunggu sebentar. Oh tanahlah kayu. Oh tanahlah kayu. Kau kata. Namanya tanahlah kayu ni kan. Tagak kata. Salat 2 rakaat. Mutlak. Berapa? Ini taruh 20 kerja bola. Kami laki-laki mentun. Sayangnya kami laki-laki kau banyak salatnya di luar. Baru mentun, ya tanyalah kau suami ya seorang kan dah tahu. Bang kau di luar. Mestinya dalam masjid duduknya menunggu Jumaat. Orang nanti ke ikolah yang akan diampunkan dosanya 10 hari ke depan. Jumaat ke Jumaat tambah 3 hari. Bisa dirujuk penjelasan panjangnya dalam kitab-kitab sarah hadis. Itu namanya
salat tatawwa. Nah, puasa tatawwa Senin Kamis. Bagi yang talak, bagi yang mampu, bagi yang bisa, bagi yang tak terhalang aktivitasnya. Namanya puasa tatawwa. Atau 3 kali sebulan. Bisa di awal 3, bisa di tengah 3, bisa di akhir 3, 9, atau bisa di tengah 3. Namanya puasa hari putih. Dan seterusnya. Tapi hati-hati ria. Apa nama? Puasa tatawwa. Nah, kalau haji, umrah tu nan tatawwanya. Sebab umrah yang wajib cuma sekali. Kalau lah dirangkai haji, lah selesai umrah. Cuma orang ingin umrah balik. Bang ingin umrah balik, tanyalah ke orang umrah. Kepada orang yang tak pernah umrah, tak apiti, itu payah nanya. Bang kalau umrah balik, jawapannya sama, payahlah kau kesinanya. Lain lu kemah. Yalah. Sedang sampai jalan-jalan selama kita mau ulang balik. Apalagi pergi ke Mekah. Memang beda. Untuk itu jangan tagah-tagah orang. Mencari sedekah lainnya. Hanya kali lepas sedekah. Lain-lain sedekah. Awak nak mengecek ko, akal jawab. Balik kita kaji juga balik. Penjana cerita awak kan. Bernama tatawwa. Itu makanya tatawwa ko dikatakan dengan sunat. Sebab hukumnya tidak apa? Nah, sedekah tatawwa aku hanya infak. Infak atau sedekah biasa. Tidak ada kadarnya, tidak ada ukurannya. Tidak ada bilangannya. Dibahasakan orang ke bahasa sedekah. Sedekah. Asal katanya sedekah. Bedanya dengan infak. Infak itu termasuk sedekah. Tanfi infak. Ada untuk anak elok, ada untuk murak tu infak. Kalau sedekah untuk yang baik tu. Itu makanya infak kau dipertanggungjawabkan. Karena untuk diri, untuk anak, untuk orang rumah, untuk orang gaib, untuk desana, untuk siapa saja, kita agih piti infak. Kita bayarkan uang sekolah, anak yatim segala macam infak. Atau kita belanjakan untuk hal yang tidak berfaedah, infak je namanya. Namanya membelanjakan. Kemana kamu pakai, kamu pakai. Atau kita balikan nanti kepada hal-hal yang untuk maksiat. Infak juga namanya. Namanya infak. Jadi infak ke dua. Kepada yang baik, kepada yang tidak baik. Makanya dipertanggungjawab. Tidak sedekah bunyinya lah. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya min aina, dari mana dia mengusahakannya dan ke mana dia menginfakkannya. Karena infak itu asal katanya mengeluarkan harta untuk apa saja dan kepada saja berapa saja. Masuk dalam kategori sedekah. Kadang-kadang disebut terpisah karena memang infak ada yang elok, ada untuk yang buruk. Kalau sedekah murni untuk yang baik. Nama sedekah. Sedekah kau membuktikan kebenaran iman. Sedekah benar. Kita kan sering baca sedekah. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan firman. Itu beda sekitar antara sedekah, infak dan zakat serta wakaf. Nanti ada namanya cik lain hibah. Hibah ko bahasa awaknya agiyah miang. Agiyah anda. Magiyah atau hibah. Nama Allah yang berkaitan itu Al-Wahhab, Maha Peragiyah. Magiyah ko adalah keinginannya magiyah, bukan keinginannya minta. Kalau minta namanya agiyah dan cik. Itu nama minta. Ndak hibah namanya. Hibah ko kemauan keinginan orang yang memberi. Dia awak di Minang ko terpakai hibahnya biasanya ke tanah, mahibah. Di adik ko kan selingkah negari ko. Jadi ada di negari tertentu bahkonya mahibah kepada anaknya tanah. Itu
Tak semua negari dekat itu. Beruntunglah orang di negari itu. Dan tak beruntunglah orang di negari itu. Sebab no tak ada diambil dengan satu Allah. Anak udahnya, anak dan sanaknya kadang-kadang lah tak berumah, tak payah tak. Kalau basuh kasawak di kangkahnya rato kaum sadolah. Aku biasanya orang ni tak laki-laki nama biak sadolah namanya. Itu hibah magiah. Hibah ko berlaku untuk apa saja. Tapi kalau lah hibahan diminta balik sama dengan anjing memakan muntahnya sendiri. Ambo mengalami itu. Ada orang mahibah kepada ambo tanah gadang banyak dibangun situ sekolah, dia ambilnya balik. Itu tak tahu boleh. Sebab ketika tu lupa lah buat perjanjian je datih jo ndak jo pengacara namanya notaris. Ya si notaris. Oh tentu buat dah bukti. Coba balai, balai. Ke balai saya balai. Mentun. Babayo menerima hibah balik sangat berbahaya. Hibah paragihan. Cok tu magiah kue, magiah lapik, hibah. Di samping nama sedekah. Cuma kadang-kadang maknanya terpisah. Sebab hibah ko magiah anda tidak ada apa-apa di balik paragihan. Kalau sedekah mengharapkan ridha Allah di akhirat. Tapi kalau hibah magiah sen. Itu nagiah-giah. Allah al-Wahhab innaka antal Wahhab. Sesungguhnya engkau maha paragiah, maha pemberi. Kalau hadiah lain-lain. Hadiah, pemberian yang kita berikan kepada seseorang atau banyak orang lantaran kita senang dan suka. Respek kepadanya, hadiah. Saling berhadiahlah kamu. Karena dengan hadiah itu terpupuk rasa kasih sayang. Berhadiah. Dia sama oleh-oleh. Bajalan berbuah betih. Lenggang buah tangan. Kalau pai karantau dapat oleh. Aku namanya hadiah. Dia awak sering terpakai hadiah aku kepada pemenang lomba. Iya tu, tapi tidak itu hadiah. Hadiah karena kita respect, suka, senang atau menunjukkan ada simpati kepadanya. Atau kita ingin memberikan reward. Hadiah. Hadiah salah katanya menunjukkan menunjukkan kerana kita suka, menunjukkan kerana kita senang, menunjukkan kerana kita respect, menunjukkan kerana kita kena hati kanyo. Nang kena apa? Hati. Kalau kanai lu hatinya dah lah mainnya jadi hadiah. Ada orang hadiah nama Saleh tu sering lah. Nampak acok dia hadiahkan orang kepada Nabi Muhammad. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Jadinya menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Buliah tu. Kaji kita bukan buliah nak buliah. Kita mencontohkan. Hadiah. Jadi hadiah tidak terbatas hanya kepada pemenang lomba. Tidak. Hadiah tu menunjukkan. Nama hadiah menunjukkan. Ada nanti kalau bapa-bapa pergi haji namanya hadiyu. Hadiyu. Aduh, hewan yang dibawa ke tanah suci Makkah, disembelih hewan itu untuk dia hadiahkan diberikan kepada orang fakir miskin Makkah. Bernamalah hadiyu. Kalau yang wajib namanya dam. Itu beda-beda sangin. Wajib dam bagi haji tamattu'. Kalau enggak hadiyu. Wal hadiyu ma'kufan namanya. Dalam surah Al-Baqarah. Hadiyu. Asal katanya hadiah jauh. Berbeda tipis hadiuku dengan wasiat. Wasiat. Pesan
titipan amanat yang dipesankan disampaikan untuk disampaikan kepada orang lain. Umumnya setelah mati, namanya berwasiat. Wasiatku ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk yang tidak materi. Namanya wasiat takwa. Dalam ajaran agama kita, wasiat yang disampaikan oleh para nabi, orang saleh adalah umumnya wasiat takwa. Wasiat untuk melaksanakan ajaran agama. Nah, kalau tiba dia rata wasiat setelah kita mati, yang ditunggu-tunggu orang itu benar. Pembagian harta. Peninggalan orang mati disebut nanti dengan tirkah. Apa saja yang ditinggalkan seseorang, dia nyopai mati. Mati itu kan pai kau. Mata yamutu maut, pai berangkai, hilang, pergi. Di orang awak namanya meninggal. Meninggal. Sesudah meninggal pun tak ada ulihnya lah. Kalau dah bawa ulih kita meninggalkan dunia pakai kan. Kalau meninggal dunia, dunia bukan nampai. Itu paham orang meninggalkan dunia. Jadi meninggalkan nyopai barangkai maut. Nah orang nampai barangkai ku meninggalkan anada dunia, namanya tirkah. Tak, rakaf dan tamar mutah, tirkah, peninggalan. Nah, tirkah ko yang dibagi-bagi menjadi warisan. Nah, itu beda. Menjadi warisan. Wariskan ko yang dibagi-bagi. Nya tidak semua peninggalan dibagi-bagi itu. Kalau tinggalnya bininya boleh bagi-bagi bininya. Tidak boleh bagi-bagi. Tapi di orang jahiliyah siswa, bini termasuk peninggalan. Itu maka dijalih. Misalnya si A, malah kita nyebut nama orang. Si A ko punya bini rancak katono. Kena rancak tu nak muh. Bini muda. Orang-orang jahiliyah dulu kan biasa saja. Seorang yang umur seumuran bokoh kahwin dengan orang belasan tahun. Sepentian biasa, bahkan terhormat. Makin tinggi posisi laki-laki, makin maci, makin kayanya, makin umuah orang kawinnya. Itu makanya Rasulullah kawin dengan Aisyah itu biasa saja di zaman itu. Biasa orang kawin belasan tahun. Jadi kita cari sejarah zaman itu. Tapi orang tidak mencari sejarah zaman itu, ya awak kadang-kadang kalau tidak paham menganggap Nabi bagai Nabi itu. Ketika itu kemuliaan. Kemuliaan mana? Orang kain umur 18 tahun dengan orang yang terhormat, terpandang. Dan biasa orang yang kain ketika itu 1, 2, 3, 4. Cara pun biasa. Datang Islam untuk mengatur. Jadi meninggal, wafat, mati orang ko. Nan ditinggal ko tirkah. Bininya termasuk diwariskan. Kalau anaknya, saudaranya suku ketujuh, bolehnya membiak bininya. Kalau tidak, bisa ditahannya, dilapih. Itu loh adat jahiliyah. Tiba Islam mengatur. Bahawa yang akan dibagi-bagi menjadi warisan adalah harta. Harta milik si mati. Kemudian, sebelum harta dia bagi-bagi, ada 4 hal. Pertama, kalau hartanya belum dizakatkan, zakatkan. Ya. Kedua, kalau di hartanya itu ada nanti yang perlu untuk dipakai pengurusan jenazahnya, tidak ada harta lain, pakai harta itu. Yang ketiga, wasiat. Itu nama wasiat. Kalau ada wasiat, bahasa nanti kalau mati, baik wasiat lisan ataupun tertulis, wasiatnya, bahasa hartonya kalau mati nanti berikan kepada membangun rumah anak yatim, membantu sekolah sianu,
atau berikan kepada kawan bo, sebab kawan bo kolah, ya kawan bo kolah mau dulu menumpang duit sampai kini menjadi orang. Tu gunanya wasiat. Wasiat diarahkan kepada bukan ahli waris, tetapi nyo gadang jasanya. Orang nang gadang jasonyo kawak, kadang-kadang nyo ndak bisa dapat apa-apa, deknyo lah mati. Nyo ndak ahli waris, di situ letak wasiat. Namanya ada merek itu dulu jasa kawan. Nah, berarti kawannya sangat biasa. Jasa pergaulan. Kadang-kadang kena kawan ku luar biasa awak. Awak lah mati kedagihnya nak dapat warisan. Itu wasiat. Wasiat kau tidak boleh melebihi sepertiga harta semua, kecuali atas izin ahli waris. Aku wasiat harta namanya. Harus dibagi sebelum warisan dionggok-onggok. Nang kampe hutang. Mimba di wasin auden. Setelah wasiat dan hutang dibayar ampe. Kalau ada zakat, Kalau pengurusan jenazahnya perlu piti, keluarkan. Kalau nya wasiat, keluarkan wasiatnya. Kalau nya punya hutang, walaupun hutang tu menghabiskan semua hartanya, keluar semua. Baru tinggal dibagi. Itu nan wasiat. Jadi umumnya wasiat kalau tentang harta adalah setelah meninggal. Tetapi wasiat bukan hanya harta. Wasiat juga berbentuk pesan-pesan atau rupa nasihat. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu semua, kepada diriku dan kepada kamu semua, agar kamu semua tu bertakwa kepada Allah. Kau sering dibaca oleh khatib ketika dalam khutbah. Itu namanya wasiat takwa. Nah, balik kita kecekau balik. Kalau kita sawit sedalahnya, infak, sedekah, wakaf, kemudian hadiah, hibah dan wasiat. Kita arahkan ke kaji sekolah. Ketua kita tinggal 5 minit lagi. Innamas sadaqatu. Sesungguhnya hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, sedekah itu. Sedekah kan namanya zakat juga. Hanya saja zakat itu diperuntukkan kepada 8. Benamalah 8 ko asnaf yang 8. Boleh bagi kepada 8, boleh dionggokkan kepada 1 golongan saja. Pertama, untuk orang fakir, dibedakan fakir dengan miskin. Kata para ulama-ulama, fakir ko lebih parah daripada orang miskin. Misalnya kebutuhan sehari-harinya, anak bininya misalnya 50.000 misal, atau 100.000 misal. Lalu yang bisa hanya memenuhi untuk kebutuhan hariannya 75.000, miskin namanya. Tapi yang bisa hanya memenuhinya di bawah standar. Kadang-kadang tidak ada. Kau fakir. Karena fakir kau maknanya orang yang paling berhajat. Paling butuh namanya fakir. Antumul fuqara ilallah. Kamu kau sangat berhajat kepada Allah. Bernama fuqara. Jamaknya fuqara. Sangat butuh, sangat berhajat. 1, fakir. 2, miskin. Kita tidak keuraikan. Yang ketiga, al-amilin alaiha. Orang yang amil, yang bekerja untuk mengurus zakat. Ampe lo pembagiannya tu. Kita tidak kerinci tugas amil kini dah. Mil. Tu mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah ko orang yang dijinaki. Orang yang dibujuk. Qulubuhum hatinya. Biasanya jalan masuk Islam. Atau jangan dianggap mu'allafah ko orang hanya masuk Islam. Sia saja orang Islam yang masih lama keimannya, dikhawatirkannya bisa murtad, dikasih zakat. Jadi ada nama mu'alaf ko orang yang baru kenal Islam, masuk Islamnya. Ada nama mu'alaf ko orang yang Islam sejak lahir.
Tapi imannya tipis, ilmu nak berada di tengah-tengah orang yang tidak Islam. Khawatir kita, maka dibantu dengan zakat. Mu'allah qulubum wa fi riqab. Ana fi riqab, untuk orang-orang yang memerdekakan hamba saya. Yang ingin merdeka tapi masih terkabik yang dua sambang. Syarat merdekanya harus dibayarkan uang sekian-sekian, bantu dengan zakat. Kita tidak akan terangkan dengan rinci kah? Nantilah kita terangkan mengingat waktu. Lalu gharim ko ndak angku garin ko. Gharim, orang yang berhutang. Kalau angku garin marbot bahasa Sinan di bahasa awaknya. Angku garin itu nyak garin. Itu pekerja petugas masjid. Ndak itu gharim. Orang yang berhutang, tersangkut je hutang, kemudian selalunya ditagih oleh hutang, gharim. Dikasihnya zakat. Hutang cakap tu untuk kebutuhan pokok. Bukan untuk sekunder, tapi yang primer. Hutang cakap harusnya berhutang, kau tak bisa. Mau biar anak, bayi orang sekolah anak, atau membayar rumahnya lah tirih lah bocor. Itu kebutuhan pokok namanya. Atau membeli pakaian. Itu kebutuhan pokok. Kalau hanya berhutang untuk kebutuhan pokok, tidak. Karena nanti ada orang membangun, dibayarnya hutang banyak-banyak. Itu masih perlu perbincangan. Lalu fisabilillah, siapapun yang berjuang bergerak di agama Allah, mempertahankannya, membelanya, maka lebih terarah fisabilillah kepada orang yang perang. Walaupun fisabilillah bukan hanya orang perang. Begitu, kan kita lah janji nanti insyaAllah kita akan lihat. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil, anak jalan. Bukan anak di jalan. Apalagi beranak di jalan. Yang dikatakan Ibnu Sabil, orang pendatang ke suatu negeri. Merantau ingin berusaha mencari penghidupan, atau anak-anak sekolah, anak kuliah, putus biaya daripada kampung halaman. Misalnya di negarinya terjadi longsor, banjir, habis arato, terputus biaya, Ibnu Sabil. Atau tiba daerah orang luntang lantung, tidak dapat kerja, sementara modal habis, kampung pun tak ada kiriman. Seorang kampung payah lo, anak di kampung cik dua bertingkat, awak di rantau, luntang lantung, lo dapat kerja lah, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Atau anak kuliah, alah ketika bawah kaki kambing ranggaitnya mencari biaya kuliah. Lalu hutang lo yang kabari, nak tabi biaya kuliahnya sekini dia tinggal, Ibnu Sabil. Jadi panjang pun Ibnu Sabil. Semuanya itu satu kefarduan, ikut sampai dengan asnaf yang D8. Orang yang beri namanya muzaki. Asnaf 8. Caranya nantilah. Kaji kita kan sampai situ. Sangin seketik kita jalehkan perbedaan-perbedaan. Mudah-mudahan tidak rancu di kita. Kadang-kadang kan masih rancu. Tidak jaleh, beda-beda. Lebih-lebih ni musajik wakaf kalau ada, ya harus dibedakan wakaf dengan infak. Anak yatim jangan digabung. Sebab aku atau wakaf tak pakai, tak balian, tak belanjon dibedakan. Mentun kaji kita, semoga berfaedah dan manfaat.